Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsy. Di sini saya akan menceritakan atau memaparkan materi sejarah, yaitu tentang Kerajaan Kesultanan Aceh. Oke, pertama, perkenalan. Kesultanan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Shah yang dinobatkan pada tanggal 8 September 1507. Kedua, hal yang hal yang berbekas dari Kesultanan Aceh, yaitu Perang Aceh. Nah, ada nih satu peristiwa yang membekas dari Kesultanan Aceh, yaitu Perang Aceh. Perang Aceh atau disingkat Perang Aceh Belanda adalah perang Kesultanan Aceh yang melawan Belanda yang dimulai pada 1873 hingga 1904. Meskipun Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Latar belakang yang membuat pecahnya perang itu adalah akibat dari Perjanjian Sumatera 1871. Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia dengan 2 kapal perangnya dan datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu. Tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan. Baik, kita lanjut ke bagian awal mula. Awal mula Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1456. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah sekitarnya sehingga mencakup Daya, Pedir, Lidi, Nakur, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh yang diikuti dengan Arab. Pada tahun 1528, Sultan Ali Mughayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Sultan Alauddin ini berkuasa beberapa kerajaan kecil dan Pidi bersatu dengan Lamuri yang saat itu telah berganti nama menjadi Kerajaan Darussalam. Salah satu alasan kerajaan-kerajaan kecil berniat bersatu adalah karena munculnya kekuatan barat di Malaka. Jadi mereka bersatu untuk mengalahkan kekuatan itu yang ada di Malaka. Pemikiran untuk bersatu serta menjadi besar dan disegani lawan juga datang dari Ali Mughayat Shah, panglima perang sekaligus putra mahkota kerajaan Aceh saat itu, mengingat semakin besarnya peran Portugis di sekitar Selat Malaka. Ali Mughayat Shah meminta ayahnya untuk menyerahkan kerajaan pimpinan kepadanya. Selain menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung kerajaan Aceh, Sultan Ali Mughayat Shah juga membentuk angkatan darat dan laut yang kuat demi membangun kerajaan yang kokoh. Setelah mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Ali Mughayat Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri kerajaan Aceh yang isinya: 1. Mencakupi kebutuhan diri sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. Terus yang kedua, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang ketiga, bersikap waspada terhadap negara barat, ya karena mereka juga sedang dijajah gitu. Terus yang keempat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. Yang kelima, menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Dan begitulah cara Islam menyebar di Nusantara. Lalu setelah Sultan Ali Mughayat Shah wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Rihayat Shah, dan ekspansi pun dimulai dan dijalankan juga. Sekarang kita berlanjut ke masa kejayaan. Setelah Sultan Iskandar Muda menggantikan Sultan Ali Rihayat Shah, kerajaan Aceh mengalami kemajuan yang luar biasa hingga mencapai masa kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda lah, kerajaan Aceh mampu menguasai jalur perdagangan, bahkan menjadi bandar transit bagi pedagang-pedagang Islam di barat. Jadi pedagang Islam itu ke baratnya tuh lewat si Sultan Iskandar Muda ini. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga tetap meneruskan perjuangan Aceh menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya untuk penguasaan jalur perdagangan Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Saat itu, kerajaan Iskandar Muda juga tetap meneruskan perjuangan Aceh yang memiliki kekuasaan yang luas.
Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh terbentang dari daerah Aru, Indragiri, Kedah, Pahang, dan Perlak. Ada ini satu cerita yang bagus. Raja James I dari Inggris mengirimkan surat kepada Sultan Iskandar Muda pada pertengahan abad ke-17. Surat tersebut berisi permohonan kepada Sultan agar orang-orang Inggris diberikan perdagangan atau berdagang di sejumlah lokasi yang termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Dan apa jawaban Sultan? Tidak diizinkan. Dalam surat jawaban ditulis pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi itu, pemerintahan Raja James I ditolak. Sultan Iskandar Muda paham betul, dalih dagang hanyalah kedok Inggris untuk menguasai sumber daya di Aceh. Portugis dan Belanda pernah mencobanya dan gagal. Di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda sejak 1607, Aceh sangat dikdaya sebagai suatu imperium yang makmur, kuat, dan memiliki wilayah yang sangat luas. Tak pernah ada bangsa asing yang benar-benar berhasil menguasai bumi Serambi Makkah selama Iskandar Muda bertahta. Untuk melindungi tanah rencong dari ancaman bangsa asing ini, serta dalam upaya menjadikan Aceh Darussalam menjadi kesultanan yang lebih besar, Sultan Iskandar Muda langsung mencanangkan beberapa misi penting. Kesultanan Aceh merangkul negeri-negeri di semua pelabuhan di sekitar Selat Malaka agar tidak terpengaruh oleh bangsa-bangsa asing. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga menerapkan kebijakan ketat di sektor ekonomi dan perdagangan, menaikkan harga pasaran hasil bumi, membangun bandar dagang utama di Aceh, serta memperketat pengawasan terhadap pergerakan orang-orang asing. Wilayah kesultanan pun bertambah luas, sebagian besar Sumatera berhasil ditaklukkan. Negeri-negeri sekitar Semenanjung Malaysia, termasuk Johor, Malaka, Pahang, Kedah, Perak, hingga Patani atau Thailand bagian selatan juga tunduk. Militer Aceh Darussalam kala itu sangat kuat. Angkatan lautnya, oke, kita lanjut. Militer Aceh Darussalam kala itu sangat kuat. Angkatan lautnya dilengkapi kapal-kapal tempur beserta meriam. Angkatan daratnya pun juga luar biasa, terdiri dari puluhan ribu prajurit, pasukan berkuda hingga pasukan gajah. Gajah perang yang dimiliki Sultan Iskandar Muda tidak kurang dari 900 ekor. Gajah dianggap bagian sangat amat penting dalam pasukan Aceh, juga merupakan lambang kedudukan tinggi. Aceh yang semakin perkasa di bawah kendali Sultan Iskandar Muda membuat bangsa-bangsa Asiat berpikir ulang jika ingin menyerang. Portugis telah kalah meskipun sempat terlibat beberapa pertempuran lagi, sedangkan Belanda terpaksa mengalihkan sasarannya ke wilayah lain di Nusantara selain Aceh, yakni Jawa dan Maluku. Inggris juga merasakan kecemasan yang sama. Meskipun kerajaan Inggris sempat berhubungan baik dengan Kesultanan Aceh di masa lalu, jika ingin lebih dari sekedar berdagang tentunya sangat akan sulit selama Sultan Iskandar Muda masih berkuasa. Kongsi dagang Inggris terpaksa bertahan di luar Aceh. Nah, dalam sejarahnya yang panjang itu, kerajaan Aceh membuat banyak hal. Salah satunya adalah pendidikan militer. Yang tadi kan militer Aceh itu sangat kuat, ya karena emang sejarah juga mereka menggunakan pendidikan militer. Terus pemerintahan yang sistematik. Tentu Sultan Iskandar Muda mengalokasikan pemerintahan yang sistematik. Terus juga pusat ilmu pengetahuan, arsitektur bangunan yang khas, penentangan imperialisme, terus ekonomi perdagangan yang sangat baik, hubungan diplomatik ya seperti yang ke Sultan Islam di Singapura itu, dan produksi senjata yang dari hasil militer itu. Dan sekarang meskipun Aceh itu sangat dikdaya, sangat jaya, tapi banyak hal yang membuat kerajaan Aceh mengalami masa kemunduran. Sekali lagi, meskipun kerajaannya terkenal berjaya dan bergaya, tapi banyak masalah yang terjadi baik internal maupun eksternal. Masalah yang terjadi pun beragam. 1. Pemerintahan Sultan Iskandar Thani, yaitu Sultan Iskandar yang pengganti si Sultan Iskandar Muda ini, yang kurang efektif, yang kurang baik. 2. Pengawasan perdagangan mengendur. Power off. Yang ketiga, daerah yang jauh dari pemerintahan tidak setia. Jadi daerah-daerah Aceh yang jauh itu tidak setia, tidak mengabdi kepada kerajaan pusat Aceh. Yang keempat, permusuhan antara ulama penganut ajaran Syamsuddin As-Sumatrani dan penganut ajaran Nuruddin Ar-Ranini. Itu adalah masalah internalnya. Ada juga daerah-daerah yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat, seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau, dan Siak. Dan yang terakhir yang pasti kita masuk akal ya, hegemoni bangsa Eropa yang semakin besar di negara-negara lain gitu, di daerah lain. Dan demikian pemaparan materi kerajaan Aceh dari Arsy Ahmad Rizky Arifin.
Mohon maaf atas salahnya, kurangnya, dan khilafnya. Untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.